Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Iman yang dititipkan oleh Allah pada diri kita bisa mampu mengalahkan ambisi kita, bisa mampu mengalahkan keinginan kita, bisa mampu mengalahkan mengantuk malas kita, hingga datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan ini patut kita syukuri. Di antara begitu banyak orang yang tak mampu datang ke masjid, Allah mampukan kita. Allah pilih kita yang begitu sibuk hari ini, yang begitu sibuk siang ini. Allah pilih hati kita untuk mampu datang ke masjid Allah ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kalimat alhamdulillah yang menjadi penopang kita. Yang kedua, kita buktikan dengan rasa syukur itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, adalah pimpinan kita, adalah suri teladan kita, contoh bagi kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat syafaatnya dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bagi kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat mengajak kepada diri sendiri dan kita semua yang hadir di Jumat yang mulia ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah, takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sifat takwa ini berada dalam pikiran kita, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan kapan pun saja, sulit atau senang pun, Allah menjadi tumpuan kita. Kalau takwa ini ada pada diri kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada Jumat yang mulia ini khatib ingin menyampaikan beberapa indikator, beberapa tanda bahwa kebahagiaan hati, kebahagiaan hidup kita menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sangat perlu sekali kita pelajari. Sudahkah kita bahagia? Sudahkah rumah tangga kita bahagia? Sudahkah hati kita bahagia? Dan indikator ini perlu kita ketahui dan bisa dijawab oleh masing-masing individu kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa Ibnu Abbas itu? Adalah sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau dengan ayah Rasulullah sama
ayahnya, kakek mereka sama dia beliau adalah perawi hadis. 1000 lebih kurang 1600 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, pintar ahli tafsir di zaman itu. Nah, beliau mengatakan, Ibnu Abbas yang namanya Abdullah bin Abbas ini mengatakan ada paling tidak 7 indikator pada diri kita, pada keluarga kita, bahwa kita dinyatakan bahagia di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, apa yang pertama? Qalbun syakirun. Sudah ada pada diri kita qalbun syakirun, sudah. Apa buktinya? Mau tunduk kepada Allah, tahu kita nyawa, iman, sehat yang Allah berikan siang ini kepada kita dari Allah. Apa buktinya kita bahagia? Qalbun syakirun, mengadu kepada Allah, tunduk dan rukuk kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah. Ini bukti kita bahagia. Sudah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hari ini kita tak bersyukur, ini kita tidak akan berada dalam masjid ini. Maka indikator yang pertama, qalbun syakirun, orang yang bahagia itu yang paling bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih nikmat hari ini, sehat, nikmat iman Engkau berikan kepada kami Allah. Ini bukti aku bersyukur, aku taat kepada Engkau, aku rukuk dan sujud kepada Engkau ya Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini terus kita pertahankan sampai mati. Di mana dan kapan pun saja tetap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, seseorang itu bahagia al-azwaju solehah, pendamping hidup, pasangan hidup yang soleh. Bisa kita jawab hari ini, seorang suami yang taat adakah kita pulang ke rumah, istri kita taat hari ini, pendamping pasangan, kawan tempat, kawan tidur kita. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Apakah kita hari ini menjadi suami yang dayus yang dikatakan Rasul, enteng-enteng saja kita ketika istri kita tak sholat? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang bisa menjawab apakah hari ini kita bagi indikatornya al-azwaju soleh, pendamping hidup yang solehah. Bagaimana hari ini? Ada yang sudah hidup 17 tahun, 15 tahun, 20 tahun dengan istrinya. Pernah kita mendakwahkannya sholat, wahai istriku, sudah datang, sudah masuk waktu sholat. Pulang nanti suami yang soleh akan bertanya, sudah sholat wahai istriku? Tinggalkan dulu pekerjaan, sholat dulu, kami sudah pulang dari sholat berjamaah. Ini indikator yang kedua menurut Ibnu Abbas. Kalau hari ini istri kita soleh, solehah, pendamping hidup kita, kawan hidup kita, kawan tidur kita solehah, maka kita termasuk orang yang bahagia. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah al-auladul abrar, anak yang baik, yang senang, yang soleh dan solehah. Bisa kita jawab hari ini, sebagai ayah kita hari ini, sebagai kepala rumah tangga kita hari ini, ada anak kita sholat hari ini, yang sudah menikah anaknya yang laki-laki khususnya, anak perempuan kita, nak satu rumah dengan kita lagi, apakah masih sholat mereka? Yang hari ini ayahnya ada di masjid ini, ada anak-anaknya yang tinggal dengan dia di masjid ini. Bisa kita tengok. Indikator ini luar biasa. Kalau kita dapati hayyalah sholat, kata masjid dimanapun kita, anak kita yang menjadi pandangan hidup, anak kita yang indah di kita pandang, yang kita puja-puja, apapun yang minta kita beri, tak datang menghadap Allah, maka rugi orang tua ini. Panggilan orang tuanya diabaikan, panggilan Allah diabaikan, maka tidak termasuk orang yang bahagia, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau hari ini panggilan itu masih jauh pada anak-anak kita, katakan hari ini kita soleh kepada Allah, taat kepada Allah, bagaimana al-auladul soleh kita? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana menentukan hati kita bahagia atau tidaknya? Yang ketiga, tengok anak kita taat kepada Allah, atau ini akan menjadi cambuk bagi kita.
yang sudah disekolahkan S1, S2, S3, ketika mati orang tuanya, mak ayahnya terbujur kaku di masjid Darussalam Imam ingin disolatkan. Apa kata anaknya S3, S2 itu? Pak Imam lah, Pak Ustadz lah menjadi imam salat jenazah mak ayah. Tekor kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Menangis kita. Sudah menjadi main anak kita dikuliahkan S2, S3 tak mampu menjadi salat jenazah yang 4 takbir, bukan 4 rakaat. Di sini letaknya kebahagiaan orang tua nanti. Di bagaimana wasiat ini akan disampaikan kepada anak laki-laki kita yang terutama. Kalau ingin bahagia, ini salah satunya anak yang soleh dan soleha, kata Ibnu Abbas. Yang berikutnya, yang keempat kata Ibnu Abbas, yaitu al-bi'atu sholih, lingkungan yang baik. Agama kita mengajarkan cari kawan yang soleh, lingkungan kita yang baik, jangan terikut-ikutan pula berdagang, main minum tua, main caper sampai jam 2 malam. Ini penting kita pelajari, sangat penting sekali. Sehingga subuh hilang, sehingga penyakit datang. Ini luar biasa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, al-malul halal, kata Ibnu Abbas. Harta yang halal, pakaian, makanan yang halal kita bawa pulang untuk anak bini kita. Kalau hari ini yang haram-haram kita bawa, berbohong dia dalam berjualan, maka tidak akan bahagia hatinya. Merasa dihantui karena dia katakan barangnya KW2, dibilangnya KW, barang bagus. Ini Rasul tentang kejujuran dalam berjualan ini luar biasa. Luar biasa penegasan dari Allah dan Rasulullah SAW. Al-malul halal, darah yang tumbuh, yang mengalir, daging yang tumbuh pada anak bini kita dan kita halal. Pakaian yang dipakai yang halal. Jangan dari kecurangan, jangan dari kebohongan. Jangan dari menipu orang untuk mengenyangkan perut kita. Maka kita akan bahagia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya al-umru barokah, umur yang berkah, maka kita akan bahagia. Mana yang berkah, Ustaz? Mana yang berkah itu? Berapa umur kita hari ini masih taat kita kepada Allah, itu umur yang berkah. Yang taat kepada Allah, masih mau sujud kepada Allah, 65 tahun beratur itu masih mau dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, barokah hidupnya. Hartanya banyak, mau dia bersedekah. Dengan umur itu dia jauhkan dari maksiat, kakinya, tangannya. Ini umur yang berkah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini kita bermanfaat bagi orang lain, dalam apa saja bermanfaat bagi orang lain, maka umur kita berkah. Kita sendiri yang menjawabnya, umur saya ini berkah apa tidak? Atau masih banyak dalam kemaksiatan? Umur yang berkah itu selalu dalam kebaikan. Mau berapapun umurnya hari ini, kehidupannya kebaikan-kebaikan. Mengaji dia di rumah, berselawat dia, zikir, bersedekah dia, sholat dia, menyapa tetangganya, bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Ini umur yang berkah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah upaya khutbah Jumat yang singkat. Semoga bisa menjadi cambuk bagi kita ingin menentukan kita bahagia atau tidak di dunia ini. Inilah beberapa indikator pernyataan adalah sahabat Rasul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.